Kalau lo pernah mengalami banyak kejadian buruk yang bikin lo mungkin mengalami trauma, kayak misalnya lo pernah gagal, lo mungkin dimarahin orang lain, atau penolakan, gue mau nanya, ngerasa nggak sih kalau sejak kejadian-kejadian itu, lo mungkin jadi lebih susah buat produktif? Entah karena jadi gampang stres, atau mungkin jadi sering overthinking. Sampai akhirnya lo jadi susah banget buat bisa ngelakuin hal-hal yang produktif. Di saat pandemi ini, orang lain pada bisa belajar skill-skill baru, bikin project, atau nuntasin pekerjaan-pekerjaannya. Tapi, kenapa ya? Kita, atau mungkin lo, malah ngerasa susah banget buat ngelakuin hal-hal baru. Baru mulai, nggak lama malah jadi nggak fokus. Mungkin, meskipun lo udah nyoba untuk ngejauhin diri dari distraksi, udah nyoba teknik macem-macem, tapi tetap aja buyar gitu, gara-gara overthinking, pikiran kemana-mana, dan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau gitu, pernah nggak sih lo kepikiran, jangan-jangan kesulitan yang lo alami itu terjadi gara-gara alasan lain? Terus kepikiran nggak, siapa tahu nih, sebenarnya kesulitan yang lo alami itu mungkin ada hubungannya sama trauma di masa lalu. Nah, mumpung sekarang lo lagi tenang dan nyantai nonton satu video sebelum tidur dari 1%, gue mau ngajak lo buat belajar tentang gimana pengalaman traumatis di masa lalu itu bisa memengaruhi cara kerja otak kita. Dan bisa ngaruh juga ke kemampuan kita buat belajar, ya, dan tentunya juga gimana caranya supaya lo bisa mengatasi ini. So, stay tune, oke? Dan lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Supaya lo bisa memahami masalah yang terjadi di pembukaan tadi yang udah gue bilang ya, gue mau memperkenalkan dan menjelaskan bahwa sebenarnya otak kita itu bekerja dalam dua kategori, yaitu survival brain dan learning brain. Nah, jadi survival brain itu apa? Survival brain itu adalah mode otak yang teraktivasi ketika kita lagi ada di kondisi bahaya, termasuk ketika kita mengalami pengalaman traumatis. Sesuai dengan namanya, survival brain adalah mode otak yang dikontrol sama sistem limbik. Maksudnya apa tuh? Nah, maksudnya adalah bagian otak yang berfungsi buat mempersiapkan dan mendukung diri kita buat bisa survive ketika ada di kondisi bahaya. Nah, makanya survival brain ini berfokus ke ancaman yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau lo lagi dikejar anjing gitu ya, sistem limbik ini bakal ngedukung lo buat fokus sama posisi si anjing yang lagi ngejar itu, dan ya supaya lo bisa bisa impulsif lari dan ngumpet misalnya. Nah, karena itu juga, pas lo lagi berada di mode survival, otak lo ini nggak suka sama hal yang nggak pasti. Berhubung hal-hal yang nggak pasti itu susah, apalagi di zaman sekarang ya. Ya semua hal nggak pasti nggak sih buat masa depan gitu kan, susah diprediksi. Dan ya kenapa otak kita nggak suka, karena ini memperkecil kemungkinan kita buat bertahan hidup gitu. Ya bayangin aja kalau misalnya kita dikejar anjing, ya pasti lo bakal lebih tenang gitu kan kalau ada kepastian misalnya tahu anjingnya tuh bakal lari kemana. Dibandingkan kalau anjingnya misal tiba-tiba ngilang atau tiba-tiba ngejar gitu kan. Karena ada kemungkinan ya dia bakal tiba-tiba ngejar sih gitu, entah kapan dan di mana gitu. Nah sebenarnya mode otak kayak gini tuh emang penting kalau kita beneran lagi berada dalam bahaya. Tapi, kalau teraktivasi ketika kita mau belajar, mode survival itu bakal ngehambat proses pembelajaran kita. Entah itu misalnya pas kita mau belajar buat kuliah, buat sekolah, belajar skill baru, dan lain sebagainya. Soalnya gini, proses pembelajaran itu kan adalah kondisi di mana kita bakal ketemu sama kemungkinan buat gagal. Buat salah, ya buat ketemu hal-hal yang nggak pasti, yang baru-baru semua gitu. Nah, kondisi ini sebenarnya bikin otak kita ngerasa nggak nyaman, dan justru lebih fokus ke ancamannya dalam belajar. Kayak kemungkinan untuk terlihat bodoh misalnya ketika kita belajar dan gagal gitu ya. Atau kemungkinan untuk ya berbuat kesalahan yang akhirnya mungkin bakal ngerugiin kita. Akhirnya pas belajar pun kita jadi gampang panik, nggak tenang, nggak terbuka sama hal baru, dan bawaannya jadi pengen buru-buru selesai. Kenapa? Karena ngerasa nggak nyaman. Misalnya, kalau lo mau belajar buat nambah skill soal marketing, mungkin dalam keadaan survival brain, lo bakal cemas karena lebih fokus sama kemungkinan lo gagal buat paham gitu. Dan karena cemas lo jadi cepet-cepet buyar pas belajar. Atau bahkan mungkin lo bakal langsung panik atau mau buru-buru nyerah. Begitu lo nemuin konsep yang susah buat lo pahami. Bisa jadi survival brain ini juga bikin lo jadi ragu sama kemampuan lo buat belajar. Nah, situasi yang berbeda bakal terjadi kalau misalnya otak lo itu nggak ada di survival brain atau ada di learning brain.
Learning brain adalah kondisi di mana otak kita itu lagi dikontrol sama bagian korteks prefrontal, atau bagian otak yang ngatur fungsi eksekutif. Kayak bikin planning gitu ya, berpikir logis gitu, dan ya decision making. Nah, di kondisi ini kita sebenarnya jadi terbuka buat informasi baru. Dan kita juga nyaman sama hal-hal yang sifatnya nggak jelas atau nggak pasti. Nah, karena itulah di sini kita jadi lebih gampang sebenarnya buat belajar hal-hal baru. Ya, meskipun masih nggak jelas gitu ya, nggak pasti buat kita. Dan selain itu, ketika otak kita dalam mode learning, ini juga bakal optimal buat dipakai ketika belajar gitu. Kenapa? Karena ya kondisinya secara emosional tenang, damai, bersemangat, bahkan penasaran sama apa yang mau dipelajari. Jadi, misal ya, kalau lo lagi belajar marketing dan nemuin konsep sulit, otak dalam mode learning brain itu nggak langsung panik dan pengen nyerah, tapi justru bersemangat buat belajar lebih jauh supaya bisa lebih paham. Dan yang paling penting, di kondisi ini kita juga nggak takut untuk berbuat salah. Kenapa? Karena ya kita paham kalau kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran gitu. Jadi kita nggak nyerah kalau misalnya pas belajar marketing misalnya, kita salah ngerjain soalnya atau mempraktekannya, tapi justru kita menerima itu sebagai part of learning, bagian dari pembelajaran. Tapi meskipun nggak takut berbuat salah, kita juga percaya diri kalau kita bakal bisa menguasai apa yang dipelajari. Nah, sebenarnya terus gimana nih cara interaksi antara kedua mode ini? Siapa yang lebih oke dan siapa yang lebih dominan? Nah, jadi karena berhubungan sama keselamatan diri, survival brain ini istilahnya itu lebih kuat sebenarnya daripada learning brain. Artinya kalau survival brain lo teraktivasi, dia itu bakal ngalahin fungsi dari learning brain. Karena ya kalau kita lagi ada dalam keadaan bahaya gitu ya, kita kemungkinan bakal bisa bertahan hidup kalau kita fokus sama sinyal otak yang ngasih tahu apa yang mesti dilakuin supaya bisa selamat. Tapi masalahnya kalau survival brain kita terus-terusan nyala, kita bisa jadi lebih susah buat bisa switch ke learning brain. Hal ini terjadi karena ya ibaratnya ketika lagi di mode survival, energi kita itu terkumpul di dalam sistem limbik. Dan prefrontal cortex-nya kita jadi nggak berenergi. Nah, semakin besar stres ya semakin banyak energi yang diambil sama sistem limbik. Dan semakin susah juga buat kita untuk mengaktifasi learning brain. Kalau udah kayak gini ya kita bisa jadi banyak mengalami masalah di kehidupan sehari-hari. Terutama kalau misalnya kita lagi menghadapi situasi penting di mana survival brain bakal ngerugiin kita. Kayak misalnya ketika di situasi belajar atau bekerja. Masalahnya hal inilah yang terjadi ketika lo punya trauma. Kenapa? Karena ketika lo mengalami peristiwa traumatis, survival brain lo jadi teraktivasi dalam jangka waktu panjang. Lo bisa jadi mempersepsikan hal-hal yang nggak pasti atau nggak jelas sebagai sesuatu yang bikin stres. Dan mungkin lo menganggap bahwa hal-hal yang sebenarnya buat orang lain biasa aja, gitu ya, itu tuh sesuatu yang mungkin bikin lo stres berat. Akhirnya gimana? Ya akhirnya mereka malah jadi gampang stres. Dan sekalinya stres, mereka bisa jadi lebih stres daripada orang-orang pada umumnya. Dan otomatis juga jadi makin susah buat mengaktifasi learning brain lagi. Terus gimana dong cara ngatasinya? Well, lo bisa mengatasi ini dengan cara belajar untuk regulasi stres gitu. Misalnya, lo praktekin tuh teknik coping stress yang cocok buat lo. Ya, contohnya gimana? Misal ngelakuin hobi gitu ya. Dan ya cari cara buat problem solving dan lain sebagainya. Tiap orang beda-beda, tapi gue yakin lo pasti punya cara yang memang cocok buat lo. Nah, kalau udah ngelakuin regulasi stres, ya artinya stres yang lo hadapin jadi makin kecil kan? Dan makin lancar juga proses lo buat bisa meminimalisir survival brain. Dan ya makin gede chance lo untuk mengaktifasi learning brain. Gitu. Regulasi stres juga bisa ngebantu lo latihan untuk gak ngelihat semua hal sebagai ancaman. Nah, tapi selain lo butuh untuk ngelakuin regulasi stres dengan strategi coping yang pas, lo juga perlu buat punya lingkungan yang suportif dan bisa bikin lo ngerasa nyaman dan aman. Ibaratnya, kalau di sekolah, murid itu bakal bisa belajar dengan baik kalau gurunya menyediakan lingkungan yang nyaman dan aman buat mereka untuk ngeksplor hal baru. Nah, begitu pula di kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang aman dan suportif bisa jadi semacam jaring-jaring yang bisa nangkep dan nyelamatin kita semua sewaktu-waktu kita semua lagi jatuh gitu kan, ketika menghadapi dunia. Nah, sampai sini mungkin lo udah kebayang ya gimana caranya supaya lo bisa regulasi stres dan gak lagi dibajak dalam tanda kutip ya, sama survival brain. Tapi mungkin ada sebagian dari lo yang masih ngerasa kesulitan. Entah karena belum nemu metode coping yang pas, atau kesulitan buat mencari lingkungan suportif yang bisa bikin lo ngerasa aman. Kalau lo ngerasa kayak gitu ya it's okay gitu, lo nggak sendirian. Lo bisa coba untuk cerita-cerita dan minta saran sama orang yang kenal sama lo, dan lo percaya, atau lo juga bisa coba tanya-tanya dan ngobrol sama orang yang udah terlatih, misalnya mentor 1% gitu.
Kalau lo tertarik, lo bisa banget buat nyoba layanan konsultasi dengan mentor dari 1%. Kenapa? Karena lewat layanan ini ya lo bisa diskusi, lo bisa curhat, sama mentor yang bisa ngedengerin lo tanpa ngejudge gitu. Dan mentornya juga berpengalaman buat ngebantu banyak orang nemuin solusi yang tepat buat masalahnya. Dan lo juga bakal dibantu buat mengenali diri lo lewat tes psikologi. Dan ya lo juga bakal bisa berkembang dengan bantuan worksheet dan psikotesnya sih. Gitu. Nah, kalau misalnya lo pengen tahu testimoninya kayak gimana, ya langsung aja klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Dan kalau misalnya lo tertarik buat tahu lebih lanjut, mentoring itu kayak gimana, klik aja link di deskripsi juga gitu. Dan coba juga masukin kode yang tertera di layar biar lo bisa dapet diskonnya. Nah, intinya, coba lo usaha deh buat ngontrol survival brain. Terutama kalau misalnya lo nggak mau dikontrol terus sama survival brain. Kalau susah juga ya wajar sih gitu, karena memang belum pernah diajarin kan di sekolah materi kayak gini gitu. Tapi nggak apa-apa, that's why 1% ada gitu. Kita sebagai life school ya pengen ngajarin lo tentang hal-hal ini. Nggak apa-apa, bertahap aja 1% setiap harinya, oke? Mungkin sekian kali ya video dari gue. Semoga video ini bisa ngebantu lo untuk belajar ya, dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. Akhir kata, gue Evan di 1%. Well, gue tunggu lo di layanan konsultasi dengan mentor dari 1%. Oke? Thanks.